Peristiwa ini berawal dari laporan dari masyarakat di mana anaknya hilang. Ya. Saya ulangi, laporan ini diawali oleh aduan masyarakat tentang anak hilang. Dari laporan tersebut, polisi melakukan penyelidikan dan ternyata anak hilang tersebut sudah ditemukan dalam keadaan meninggal. Dan kita lakukan penyelidikan, kita kembangkan, akhirnya kita ketahui bahwa hilangnya anak tersebut karena dibunuh oleh seseorang. 2 pelaku sudah kita tangkap dan kita tahan. Adapun peristiwa ini saya bagi menjadi 3 aspek. Kita lihat dari 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sosiologis, di mana keluarga tersangka ataupun pergaulan tersangka ini diwarnai oleh hal-hal yang negatif. Contohnya, tersangka mengkonsumsi konten negatif di internet tentang jual beli organ tubuh. Dari situ tersangka terpengaruh, tersangka ingin menjadi kaya, tersangka ingin memiliki harta, sehingga muncullah niatnya tersangka melakukan pembunuhan yang rencananya organ dari anak yang dibunuh ini akan dia jual. Ya, dari aspek sosiologis. Dari aspek psikologis, setelah ini tim penyidik akan mendatangkan psikologis atau psikiater untuk mengetahui sejauh mana tersangka ini tega melakukan perbuatan pembunuhan ini. Yang ketiga tentunya aspek yuridis. Pihak kepolisian sudah mengkonstruksikan pidana ini kita jerat dengan pasal pembunuhan berencana, pembunuhan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang ancamannya hukumannya karena ini pelakunya adalah anak-anak, tentunya dikurangi setengah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silakan rekan-rekan media untuk bertanya kepada kami, dan ingat bahwa konten-konten negatif ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak-anak kita. Ya. Anak-anak kita sekarang ini tidak lepas dari berita dunia maya. Namun hal yang negatif seringkali dilakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Inilah contoh penggunaan konten internet yang tidak tepat sasaran. Demikian, terima kasih. Dan apakah dia betul-betul murni berpikir sendiri untuk melakukan hal itu, ataukah dia bagian dari jaringan? Kemudian yang kedua, kira-kira berapa hukumannya kalau misalnya dilakukan normal pada orang dewasa? Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini akibat mengkonsumsi konten internet yang tidak tepat. Ya. Yang bersangkutan tidak punya jaringan, tersangka ini tidak punya jaringan. Cuman karena motif ekonomi, yang bersangkutan ingin menunjukkan ke orang tuanya bahwa yang bersangkutan ini bisa mencari uang, makanya dilakukanlah perbuatan tersebut. Ya, apabila ini dilakukan oleh orang dewasa, ya hukumannya pasti hukuman mati. Namun karena anak-anak, nanti hakimlah yang akan menentukan karena ada aturan tersendiri dalam persidangan yang mana pelakunya adalah anak-anak. Bang, ini kan sebelum melakukan kejahatan ada katanya aplikasi yang web yang dia ikuti. Apakah akan dilakukan penelusuran tentang website itu? Untuk pengembangan pastinya iya, ya untuk pengembangan iya. Namun dalam perkara ini, peristiwa ini kita fokus kepada pasal-pasal yang kita terapkan tadi. Berapa nilai yang harga jualnya? Nah itu nanti kita belum tahu pasti tentang apa yang sudah didilkan dengan mereka. Bang, waktu pelaku mengeksekusi korban ini, orang tuanya tidak ada di rumah atau bagaimana? Ya, pada saat
si pelaku melakukan niatnya yaitu membunuh si korban, memang rumah tersangka dalam kondisi kosong, tidak ada siapa-siapa. Pak, karena tadi dibilang tidak ada jaringan sejauh ini, apakah berarti penyelidikan ini hanya berhenti kepada mereka berdua? Sementara ya, sementara maka tadi saya sampaikan bahwa perkara ini bukan jaringan, ya bukan jaringan penjualan organ tubuh, bukan. Ya karena tadi mengkonsumsi konten internet yang negatif, konten internet yang negatif sehingga dipraktekkan oleh para tersangka. Dan mohon maaf ini mungkin teknis. Apabila benar-benar sudah dapatkan pembeli, apakah mereka rencana akan mengeksekusi sendiri korban ini dan memilah-milah organ tubuhnya atau bagaimana? Jadi karena ini pelakunya anak-anak, sehingga karena pelaku anak-anak dan keterbatasan pengetahuan, jadi dia ngambil sisi enaknya saja. Dia belum pernah ketemu sama yang katanya mau beli. Dia juga belum memastikan di mana itu pembelinya, makanya sempat dia kebingungan ketika korban sudah meninggal. Nah, dia bingung mau diapain ini barang, akhirnya apa? Dibuang. Pak, apa saja organnya yang nanti akan dijual itu? Nah itu kan organ-organ nanti ya, rencananya kan organ mana kita belum dalami. Yang jelas ini baru pengetahuan yang pendek saja, sehingga langkahnya yang diambil pelaku juga pendek. Tapi masih lengkap, Pak? Iya, Masih lengkap karena kebingungan si pelaku ini sehingga mau diapain, akhirnya jenazahnya dibuang. Dan mohon maaf, kalau kira-kira penyebab korban meninggal gara-gara apa, Dan? Dicekik dan dibenturkan ya, korban meninggal dicekik dan dibenturkan. Kalau terkait motif ekonomis, sejauh mana kondisi ekonomi keluarganya memang? Memang untuk ekonomi keluarga tersangka ini ya kurang kategori kurang. Dan saya ingatkan kepada teman-teman bahwa ini bukan jual beli organ ya, ini murni pembunuhan berencana. Bukan ada sindikat penjualan organ tubuh, bukan. Ini murni pembunuhan berencana. Jangan nanti disampaikan bahwa ini terjadi sindikat, ini menjadi nanti. Ya. Kalau itu diberitakan berarti rekan-rekan ikut menyumbang konten negatif. Bang, Ya. kalau keluarga pelaku masih ada di Batu atau sudah pindah? Keluarga pelaku sementara masih di rumah mereka dan kita sudah melakukan pengamanan supaya nanti ada hal-hal yang ekses yang muncul kita Sudah diantisipasi. Berarti cuma 2, tidak ada tersangka. ya pelaku 2. Dan Oke. ini pelaku tidak ada gangguan kejiwaan mungkin atau Nah itu nanti tadi kan saya bedah ada 3 aspek. Aspek psikologis nanti kita akan dalami apakah si pelaku ini punya kelainan atau apa kita ungkap. Oke ya.